Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali topik mengenai sila. Dan kemarin kita sudah membahas bahwa sila adalah salah satu kekayaan daripada upasaka dan upasika. Dan kemudian kemarin kita sudah membahas lebih detail bagaimana penerapan sila di dalam kehidupan dari Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini Bante akan membahas apa makna yang terkandung di dalam setiap sila yang Anda jalani selama sebagai perumah tangga. Ya, jadi 5 sila ini memiliki kualitas masing-masing, dan kualitas masing-masing ini berdampak di dalam praktek dhamma kita. Jadi hari ini kita akan membahas kalyana dhamma, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan praktek sila dan praktek yang mulia. Ya, jadi ini adalah padanan daripada sila itu sendiri. Nah, yang pertama adalah metta karuna. Ya, jadi sila yang pertama ini berkaitan erat dengan namanya metta karuna atau cinta kasih dan welas asih. Ya, jadi ini yang pertama yang biasanya kita ketika Bapak Ibu melaksanakan, aku menghindari perbuatan untuk berbuat yang melakukan pembunuhan. Ya, kemarin kita sudah membahas syarat-syaratnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah melatih metta dan karuna. Ya, jadi metta dan karuna, jangan metta dan corona ya, bukan. Jadi metta adalah cinta kasih dan karuna adalah welas asih. Kenapa menimbulkan ini? Karena kembali lagi bahwa kita sendiri mencintai diri kita sendiri. Demikian juga makhluk yang lain. Makhluk yang lain juga mencintai nyawanya sendiri. Dan semua makhluk yang berada di sekitar kita, mereka yang terlahir di sini, tentunya makhluk ini ada manusia dan hewan. Nah, mereka yang ada di sini tentunya memiliki kumpulan kebajikan-kebajikan mereka sampai mereka bisa memiliki semua kondisi yang baik saat ini. Nah, dengan itulah kita menghargai karma baik daripada semua makhluk yang ini, dan juga kita menyadari bahwa semua makhluk mencintai dirinya sendiri, semua makhluk menginginkan kebahagiaannya sendiri. Nah, oleh karena itulah praktek daripada sila yang pertama, yaitu metta dan karuna. Ada kata lain Bapak Ibu ya, kata lain daripada metta atau cinta kasih. Biasanya cinta kasih di sini lebih cenderung pada hal-hal yang pada kebahagiaan. Ya, jadi orang yang memiliki cinta kasih pada umumnya mengharapkan, mendambakan daripada kebahagiaan. Sedangkan welas asih atau karuna di sini mendambakan melihat penderitaan daripada orang lain. Jadi maksudnya dia melihat penderitaan orang lain dan disitulah timbul welas asih, timbul rasa kasihan. Jadi di sini ada dua perbedaan ya. Yang pertama, cinta kasih ingin yang bahagia. Ya, oh semoga kamu berbahagia. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran daripada cinta kasih. Nah, sedangkan kalau pemikiran daripada karuna, dia melihat orang lain misalnya, kok orangnya ini belum makan, dan dia akan berusaha untuk memberikan makanan. Oh, orang ini misalnya mau berobat nggak ada duit, karena melihat sumbernya adalah penderitaan, maka dia berusaha untuk mengembangkan atau memberikan harapan untuk terbebas dari penderitaan. Jadi ini adalah metta dan karuna, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu,
dari sila yang kedua yang kita jalankan ini berkaitan dengan sama ajiwa, ya, berkaitan dengan mata pencaharian yang benar, ya. Jadi mata pencaharian yang benar kemarin juga kita sudah bahas Bapak Ibu ya. Makanya materi ini sangat berkaitan. Ya, kalau Bapak Ibu miss satu hari, makanya bingung lagi. Oh, ini kemarin apa ya dibahas. Jadi sama ajiwa adalah berkaitan daripada mata pencaharian. Ya, Bante nggak usah ulangin. Kita sudah tahu bahwa sebagai seorang Buddhis, kita perlu memilih yaitu dan menghindari dari 5 mata pencaharian yang tidak benar. Dan ini semua mendukung sila kedua. Ya, dengan kita memahami bahwa kita tidak mengambil hak yang bukan punya kita. Kita tidak mengambil keuntungan untuk pribadi kita. Maka inilah pengamalan daripada sila yang kedua. Kalau yang pertama kita tidak mengambil nyawa, yang kedua kita tidak mengambil hak daripada makhluk lain. Nah, jadi kemarin Bante sudah bahas apakah rumahnya, apakah bajunya, apakah propertinya, rumahnya, mobilnya, ya, hak bantuan sosialnya dan seterusnya. Kalau kita sudah memahami sila kedua, maka kita secara tidak langsung memiliki juga mata pencaharian yang benar, ya. Nah, jadi ini adalah pengamalan daripada sila yang kedua. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga adalah pengamalan daripada sila yang ketiga, kamesu micacara, yaitu santuti, puas terhadap apa yang menjadi miliknya. Ya, jadi sudah puas terhadap apa yang menjadi miliknya. Santuti, ya. Di sini mencegah daripada kita persinahan. Sudah cukup satu, ya. Satu aja pusing, mau tambah lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ya betul ya. Satu aja sudah pusing. Apalagi kalau dua, tambah pusing lagi. Bante aja yang nggak punya sudah pusing. Ya kan, kadang-kadang terima umat dari A, Bante anak saya begini, Bante suami saya begini, Bante istri saya begini. Kadang-kadang Bante pikir, siapa yang merit, siapa yang pusing ya. Ya itu ya. Nah itu kita aja yang nggak punya kita pusing, apalagi yang Bante tahu. Anda tiap hari ketemu ya, Anda tiap hari ketemu, Anda tiap hari lihat, Anda tiap hari berbicara dengan dia, ya apalagi selama masa PSBB begitu ya, tiap hari ketemu, aduh pasti ya, bosan banget. Nah makanya satu aja sudah pusing, apalagi kalau banyak-banyak. Makanya hindari sila yang ketiga, yaitu bersinah. Dengan cara apa? Dengan cara berpuas diri, ya, berpuas diri. Kalau kita sudah tahu bahwa satu sudah cukup, dengan satu saya bisa bahagia, dengan satu istri atau satu suami saya bisa mengalami hidup yang lebih baik, hidup yang bahagia. Nah, jalaninlah itu. Ya, jadi jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, ya, jangan sudah punya istri di rumah, ya, simpen lagi yang lain. Jangan punya sudah suami satu, oh kurang kaya suami, ambil lagi suami orang, goda lagi sana, goda sini. Nah itulah, jadi kita puas dengan yang kita punya. Kenapa kita harus puas dengan yang kita punya? Karena kembali lagi bahwa kita melihat kembali karma ya. Suami kita sejelek apapun, dia adalah pasangan hidup kita. Istri kita secerewet apapun juga adalah pasangan hidup kita. Makanya kalau belum terlambat jangan pilih ya, nanti pusing. Nah, jadi itu kita melihat bahwa kalau kita memiliki rasa kepuasan, apakah Anda rasa satu kepuasan di sini adalah merasa cukup ya dengan apa yang sudah kita miliki. Kita menjalani apa yang sudah kita punya. Ini adalah santuti.
Jadi usahakan Bapak Ibu sila ketiga kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita berasa bersyukur, bahagia dengan keluarga kita. Ya, kalau kita sudah berkeluarga masih lihat yang kiri, oh lebih cantik dari istri saya, ya. Atau sebelah kanan, oh suaminya lebih ganteng daripada suami saya. Suami saya buncit, itu six pack, lebih keren. Nah, itu susah begitu ya. Jadi dengan begitu, itu kita keluarga nggak harmonis. Keluarga nggak bahagia, anak-anak akan terlantar. Dimulai dari mana? Rasa mana? Kepuasan. Orang yang selalu mencari nafsu, nggak bakalan habis. Nafsu nggak bakalan habis. Maka dari itulah kita mengamalkan sila yang ketiga, yaitu kamesu micacara, untuk mengukur ya rasa kepuasan, santuti di dalam diri kita sendiri. Dan yang berikutnya adalah sila keempat, berkaitan dengan rasa saca atau kejujuran, ya, saca atau kejujuran. Kita sudah membahas kemarin di dalam saca parami atau paramita yang kesempurnaan daripada kejujuran. Jadi sila keempat ini juga penting, oke. Sila keempat ini juga penting, jadi penting di dalam kita mengamalkan di dalam diri kita, ya. Anda selalu ulangin bahwa kalau Anda menepati janji Anda, kalau Anda jujur, maka siapapun akan senang kepada Anda. Ya, bahkan di Karania Metta Sutta, landasan daripada awal untuk kita melatih ketenangan adalah jujur, sungguh jujur. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak jujur, berarti untuk mencapai ketenangan, tahapan-tahapan meditatif itu sudah susah. Ya, dan yang kedua, yang kita ucapkan adalah kata-kata yang baik, yang bermanfaat bagi banyak orang, bukan omong kosong. Ya, jadi ini adalah saca yang keempat. Dan Buddha juga berpesan bahwa kalau seseorang yang suka bohong, maka tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Ya, jadi Anda bayangkan kalau orang yang suka bohong, tidak ada kejahatan yang tidak dapat dilakukannya. Semua dia bisa bikin, ya kan? Karena dia merasa dia pintar. Pintar apa? Pintar ngibul. Oh, dengan cara ini dia nggak tahu. Nanti ketika ketemu si B, cerita yang ini. Ketemu si C, cerita lagi yang ini. Lain semua dicerita ya. Nanti satu kampung tahu, oh ini tukang tipu ya. Nah, jadi kita harus memiliki rasa kejujuran dan kita kembangkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang terakhir adalah unsur yang terakhir daripada sila kamesu micacara, atau bagaimana kita menghindari makanan, minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, karena kenapa kita perlu sati sampajana. Oke? Yaitu kita perlu kesadaran yang kuat di dalam batin kita. Jadi inilah sati sampajana di sini adalah kita memahami bagaimana apapun yang kita lakukan di dalam hidup Anda sadar. Oh, saya sedang melakukan ini. Saya sedang ikut kebaktian, serius. Saya sedang misalnya Bante yang sedang bicara, Bante juga serius, harus fokus sama Anda, dan seterusnya. Makanya inilah kita bilang bagaimana cara-cara daripada sati sampajana. Kalau sampai kita punya kesadaran hilang, kesadaran kita lemah, maka ini yang akan membuat kita lebih menderita tentunya ya. Karena ada satu cerita klasik, dia melaksanakan ya, dia patuh melaksanakan sila pertama sampai keempat. Ketemu orang, ayo bunuh itu ayam, nggak mau, nanti melanggar sila. Itu ada emas tuh ambil, nggak mau, melanggar sila. Itu ada
cewek misalnya ya, nggak mau melanggar sila. Ayo bohong di sini, nggak mau. Tetapi begitu dikasih minum, akhirnya orang ini, karena dia bilang, oh cuma minum kan gampang. Dia minum. Ya, setelah dia minum, karena pengaruh ketidaksadaran dia tinggi, kesadaran dia menjadi lemah, pada akhirnya ketika dia mau jalan pulang ke rumah, dia lihat itu ada emas, dia ambil. Ya, dia sudah lupa karena tadi masih sadar, masih ingat sila. Setelah nggak sadar itu emas, ambil. Ada orang yang cewek tadi ya dilakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kemudian pulang, bohong sama istri. Karena istri marah-marah, akhirnya istrinya juga dibunuh. Nah, jadi itulah karena hanya dengan minuman keras, 4 sila yang lain itu bisa terkorbankan, ya, bisa dilanggar. Nah, jadi inilah kita perlukan yang terakhir, yaitu sati sampajana. Kalau misalnya cerita orang mabuk, Bante rasa Bapak Ibu sudah sering lihat mungkin di TikTok, ya, di koran, dimanapun. Kalau kita lihat orang mabuk kadang-kadang lucu ya. Ya kadang-kadang lucu, bicara sendiri, ngomong sendiri, kadang-kadang selokan jadi bathtub gitu ya. Nah itu, karena dia sudah mabuk, dia nggak tahu apa yang terjadi. Ya, nah, jadi usahakan 5 sila ini kita jalankan di kehidupan kita setiap hari, dan besok juga adalah hari Uposatha. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin belajar mengamalkan 5 sila yang tadi Bante sebutkan dan aspek-aspeknya, karena ini sudah 2 hari kan Bante jelaskan mengenai sila dan ini aspeknya yang lain, ya harusnya sudah lebih dipahami lebih baik lagi. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Karena Bante rasa untuk sila, Bapak Ibu sudah pada hebat-hebat, tinggal ditunggu bagaimana cara mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Usahakan jangan diskon-diskon ya. Kalau sudah ambil, komitmen ya, komitmen untuk mengambil sila, jangan diskon lagi, Bante minta diskon. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah kita bersama-sama membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan. Yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memiliki tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan realisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga pelaksana keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.